Baik, kita lanjut ke hukum dalam arti yang keenam, ya, hukum dalam arti disiplin. Hukum dalam arti disiplin sini, hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Hukum itu memang sudah menjelma di dalam diri individu masyarakat itu sendiri. Ya. Pada setiap anggota masyarakat itu sudah tertanam, ya, suatu pengetahuan tentang apa perbuatan yang baik, apa perbuatan yang tidak baik. Kedisiplinan anggota masyarakat terhadap aturan hukum, ya, itu sebetulnya sudah terbentuk sejak dia lahir. Ya. Kenapa? Sejak lahir kita sebagai manusia sudah diajarkan oleh orang tua kita mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang harus kita lakukan, mana perbuatan yang tidak harus lakukan. Kedisiplinan ini akan menjelma di dalam diri individu masing-masing, ya, sesuai dengan tingkatannya. Ya. Kalau disiplin Anda terhadap suatu aturan sudah tinggi, ya akan terlihat di sana. Sebagai contoh misalnya, kita bicara tentang perkuliahan. Ya. Di dalam perkuliahan, kita mulai dari jadwal, ya, jam. Kita kuliah mulai jam 8. Kalau disiplin itu memang sudah tinggi ada pada diri Anda, maka Anda akan datang di kelas, ya, datang di kampus sebelum jam 8. Karena memang Anda tahu bahwa inilah yang harus dilakukan. Nah, bicara tentang hukum dalam arti disiplin, ini tidak jauh berbeda dengan hukum dalam arti sikap tindak. Ya. Sikap tindak kita yang teratur, ya. Disiplin kita terhadap aturan. Ya. Ini yang namanya hukum dalam arti disiplin. Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum artinya hukum sebagai ilmu pengetahuan, ya, yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Hukum dalam arti ilmu hukum, ya, mempunyai sebagai ilmu pengetahuan, dia mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Yang pertama kita lihat sistematis. Apa yang maksud dengan sistematis di sini? Artinya rumusan pasal-pasal yang ada di dalam aturan hukum itu, ya, di dalam undang-undang itu akan runtut sistematis. Ya. Bicara mulai dari pasal 1, apa yang dibicarakan pasal 1? Tentang arti umum dari undang-undang yang bersangkutan. Kalau kita bicara undang-undang lalu lintas misalnya, di pasal 1 tentang pengertian jalan, pengertian lalu lintas, ya, kendaraan, dan seterusnya. Baru sanksi yang berikutnya kita bicara apa? Kita bicara tentang pelanggaran sanksi terhadap pelanggaran, ya, dalam undang-undang itu sendiri. Dan yang terakhir biasanya apa yang dibicarakan? Tentang kapan masa keberlakuan undang-undang itu. Ini kita bicara tentang sistematis. Kemudian logis. Di mana letak logisnya? Di dalam undang-undang lalu lintas tadi ada sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Misalnya, kalau kita bawa kendaraan tidak pakai SIM, kena sanksi Rp250.000. Ini masih masuk akal, masih masuk logika kita. Ya. Tapi kalau diberikan sanksi tidak pakai SIM, tidak bawa SIM, tidak pakai helm, kena sanksi denda sampai 5 juta, ini udah nggak logis. Ya. Kemudian empiris. Ya. Apa empiris? Artinya aturan hukum yang dibuat oleh badan resmi tadi itu tidak hanya dibuat di atas meja, tidak hanya dibuat di belakang meja, tapi mereka juga mencari data yang ada di lapangan. Ya. Sebagai contoh apa? Ya. Misalnya kita bicara undang-undang lalu lintas tadi. Di dalam undang-undang lalu lintas itu ada pasal yang mewajibkan pengendara sepeda motor siang malam harus menyalakan lampu. Ya. Kenapa itu bisa didapat? Ya mereka pembentuk undang-undang pergi cari datanya di lapangan. Dia cari faktor kenapa kok kecelakaan di jalan raya ini semakin hari semakin meningkat.
semakin tahun semakin meningkat. Ya. Dia cari tahu. Oh ternyata ketemu nih. Oh ternyata banyak karena faktor kelalaian. Ya. Pengendara mobil mau minggir ke kiri. Ya. Karena dia, apalagi kalau cuaca sudah mulai gelap. Ya. Dia mau ngambil ke kiri, dia nggak lihat ada motor sebelah kiri. Ya. Dia minggir, akhirnya senggol, kecelakaan. Sehingga pembentuk undang-undang mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu. Dengan menyalakan lampu, pengemudi mobil tadi bisa melihat, oh ada motor di sebelahnya. Ya, dia kasih kesempatan motor lewat, baru dia minggir, sehingga kecelakaan bisa terhindari. Kemudian metodis. Ya. Artinya ada cara-cara dalam pembentukan peraturan hukum. Ya. Kalau kita bicara metode logis, artinya metode dalam pembentukan hukum, mulai dari pengumpulan data, ya, kemudian pembahasan, ya, sampai yang terakhir apa? Diundangkan di dalam lembaran negara. Kemudian unsur yang berikutnya apa? Ciri yang berikutnya umum. Artinya apa umum itu? Artinya aturan hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu berlakunya untuk semua orang yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia. Kalau kita bicara aturan hukum Indonesia. Jadi aturan hukum itu berlaku baik orang Indonesia yang Indonesianya sendiri maupun orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dan seterusnya. Semuanya harus tunduk pada aturan hukum itu. Diberlakukan sama. Ya. Kemudian akumulatif. Ya. Artinya pemberian sanksi terhadap aturan hukum itu akan diakumulasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya. Misalnya contoh undang-undang lalu lintas tadi, nggak pakai helm 250, nggak punya SIM 250. Sehingga sanksinya akan diberikan diakumulasi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Dan arti hukum yang ke-8 sekarang kita lihat hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum di sini, ya, tata hukum itu sering disebut sebagai ius constitutum atau hukum positif. Ius constitutum atau hukum positif itu hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ya. Kalau kita bicara hukum Indonesia, berarti semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum dalam arti tata hukum. Ius constitutum, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai peraturan hukum yang paling rendah. Misalnya peraturan daerah tadi. Ada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota, maupun peraturan daerah kabupaten. Ya. Jadi hukum dalam arti hukum positif, semua aturan hukum yang berlaku di negara kita sekarang, ini namanya hukum dalam arti hukum positif. Hukum dalam arti tata hukum. Ius constitutum. Ya. Ini aneka arti hukum. Ya. Sampai di sini